Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan Sofia, Meo Valentina, Filza Maulidia. Kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Wuning Rahayu SS MPD. Berikut materi yang akan kami presentasikan. Program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, program ini dikembangkan oleh guru dan pendamping berdasarkan kebutuhan dan masalah nyata yang ada pada lembaga pendidikan anak usia dini. Kemudian pengertian pengelolaan program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini apa sih? Nah, pengelolaan dan program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh guru atau pendamping dalam rangka membuat perencanaan, pengorganisasian, dan juga kegiatan evaluasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah ditentukan. Kemudian, terdapat ciri-ciri program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Menurut Miller, Shaudi, tahun 2004, program yang baik adalah program yang dapat dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari anak yang bersangkutan. Kemudian, kegiatan dikembangkan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan petugas atau pelaksanaannya. Kemudian program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendidik di sekolah dalam merencanakannya. Dan program memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Kemudian ciri-ciri program bimbingan dan konseling selanjutnya adalah program mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf dan pelaksanaannya. Kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan dan penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kemudian memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua anak sekolah yang bersangkutan. Nah, ciri-cirinya juga memperhatikan peranan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Kemudian berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri. Setelah itu, program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. program bimbingan konseling tersusun dengan baik, maka perlu adanya tujuan yang hendak dicapai, personil yang terlibat di dalamnya, kegiatan yang dilakukan, serta sumber yang dibutuhkan dan cara alokasi waktu untuk kegiatan. Aspek ketenagaan bimbingan konseling adalah kepala sekolah, koordinator atau guru pendamping, dan kepala sekolah koordinator memiliki peranan dalam pelaksanaan konseling untuk anak usia dini yang dilaksanakan secara tanggung jawab. Kerjasama pendidikan anak usia dini dengan orang tua dan ahli lainnya. Orang tua adalah salah satu pihak yang berperan penting dalam membantu menumbuh kembangkan anak karena pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak. Orang tua juga merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Kerjasama pendidikan anak usia dini dengan orang tua dan ahli diantaranya adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menjadi tempat bagi anak untuk belajar. Keluarga merupakan sistem organisasi yang saling terkait. Artinya, bila ada kebahagiaan, maka semua anggota keluarga akan senang, begitupun sebaliknya. Dan kerjasama juga perlu dijalin dengan dokter anak dan psikolog. Karena para ahli ini memiliki kewenangan dalam menangani berbagai masalah fisik dan psikologis anak. Kerjasama antar guru dan pendamping orang tua serta ahli merupakan langkah dalam upaya membantu perkembangan anak. Aspek daya dukung lingkungan terhadap kegiatan bimbingan untuk anak usia dini. Guru pendamping bukanlah petugas bimbingan konseling yang dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau dukungan lain. Tetapi keterlaksanaan layanan bimbingan atau konseling, ketercapaian tujuan pendidikan merupakan tugas bersama semua personil dalam suatu lembaga pendidikan usia dini.
Berikutnya, prinsip belajar sebagai dukungan lingkungan yang dapat membantu mengembangkan potensi anak usia dini. Menurut Semiawan tahun 2002, untuk dapat belajar dengan baik, anak membutuhkan suasana yang wajar tanpa tekanan. Untuk dapat belajar dengan baik, anak membutuhkan juga suasana yang merangsang. Dalam proses pembelajaran anak membutuhkan bimbingan dan bantuan dari guru dan pendamping. Dalam proses pembelajaran, anak juga memerlukan kesempatan untuk berkomunikasi baik dengan guru, pendamping, teman maupun lingkungannya. Nah, yang terakhir, kebutuhan anak tentang apa yang diuraikan dalam nomor 1, 2, 3, dan 4 berbeda-beda ragam dan kadar. Lalu, kompetensi dan kualitas guru atau pendamping dalam mengelola lingkungan belajar adalah yang pertama, kompetensi dalam membangun dan mengatur lingkungan belajar. Kompetensi dalam menata dan mengkreasikan lingkungan belajar. Yang ketiga, kompetensi dalam memelihara keselamatan lingkungan belajar. Yang keempat, kompetensi dalam memelihara kesehatan lingkungan belajar. Dan yang terakhir adalah kompetensi dalam hubungan komunikasi. Kesimpulannya, kerjasama yang kuat untuk membangun dukungan dalam layanan bimbingan konseling tidak dapat dilakukan sendiri oleh guru atau pendamping. Tetapi perlu adanya dukungan dari orang tua, lingkungan, baik dukungan manajerial, sosial maupun fisik, merupakan faktor yang paling penting dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Demikian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.